Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar kami memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2.
hukum Taurat pada hari Minggu ini yang diambil dari Dasar Titah ke-6 beserta dengan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat.
epistel pada hari Minggu ini diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Kita akan membaca secara responsoria. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Sebab mereka tidak akan tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 2 dan 3. Dan Ruh-Mu diam dalam
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Marilah kita mendengarkan beberapa poin warta jemaat kita hari ini di minggu ke-10 setelah Trinitatis. Yang menjadi topik minggu hari ini, Hadaulatun Nahinalomohon Nidebata, atau ibadah yang berkenan kepada Allah. Bagian yang kedua, Koinonia 2.1, Sermon Parhalado pada hari Selasa 23 Agustus 2022 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week pada hari Rabu 24 Agustus 2022, Sermon Week 5 di rumah keluarga Nyonya Sintua J. Simangunsong, Boru Simajuntak, beralamat di Cisangkan, masuk pukul 19.00 WIB. Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 di rumah keluarga Week 6 di rumah keluarga SM Sitompul Boru Sipahutar, beralamat di Taman Akasia, Blok E nomor 12 pada Larang, masuk pukul 19.00 WIB. 3.2 Persembahan bulanan pada hari ini Minggu 21 Agustus 2022. Dalam setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Agustus 2022. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Bagian yang kelima, pemberitahuan 5.1, berita duka pada hari Senin 15 Agustus 2022 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Roni Tambunan yang terlahir 6 Mei 1971, tutup usia 51 tahun, meninggalkan atau Nahina Baluhon, istri dari Uli Marumbuk Pandiangan, yang beralamat di Jalan Kebun Kelapa nomor 36, WEK 3. Dan pada hari Selasa yang lalu 16 Agustus 2022 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Dan gereja kita telah memberikan uang duka atau diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Pemberkatan nikah, warta yang pertama dan yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Daniel Jakaria Simangunsong, putra dari Bapak Rusli Halomoan Simangunsong almarhum, Ibu Juaria Boru Silitonga almarhum, yang beralamat di Jalan Sukiman nomor 43 Cimahi, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi atau dari WEK 1, dengan saudari
Lensa Priska Boru Gultom, putri dari Bapak James Gultom almarhum, Ibu Tiarni Boru Simatupang, yang beralamat di Jalan Babakan Irigasi nomor 165 Bandung, anggota jemaat GKPI atau Gereja Kristen Protestan Indonesia, Jemaat Khusus Ciliung Bandung. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 26 Agustus 2022 di HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk pukul 09.30 WIB. 5.3 Perubahan jadwal sermon seksi lansia. Sesuai dengan permintaan seksi lansia, pelaksanaan sermon lansia yang selama ini dilaksanakan setiap hari Selasa diganti menjadi setiap hari Jumat masuk pukul 10.00 WIB. Maka perubahan tersebut dimulai pada hari Jumat 26 Agustus 2022. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 344, dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Nama itu menghibur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat yang ke-9b sampai ayat yang ke-14. Kami juga mau menyapa Ibu Bapak, saudara-saudara, Naposo Bulung remaja sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan bagi kita yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat yang ke-9b sampai ayat yang ke-14. Kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 pada hari ini tanggal 21 Agustus 2022. Tentunya seluruh bangsa Indonesia merayakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, karena memang sesungguhnya penindasan itu sebagaimana dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan itu sangat bersukacita, sehingga melandaskan sukacitanya di dalam syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menganugerahkan kemerdekaan itu. Tadi saja Bapak Pendeta lewat dari pesantren ke sini, masih ada karnaval perayaan merdeka 77 tahun Republik Indonesia. Karena itu saya juga mau mengajak kita untuk merasakan kemerdekaan ini juga dalam mendengarkan khotbah ini. Merdeka! Wah,
luar biasa. Masih ada sedikit perasaan nasionalisme yang membangkitkan kita untuk pekik merdeka. Bangsa Israel juga pada saat itu baru merasakan kebebasan, kemerdekaan dari 70 tahun penjajahan di negeri yang menjadikan mereka budak di negeri orang, di Babel. Mereka tertindas, mereka terjajah. Karena itu ketika Trito Yesaya berfirman pada saat ini di Yesaya pasal 58 ini, Tuhan mengamanatkan umat Israel untuk terus-menerus memelihara kemerdekaan itu. Untuk terus-menerus mempertanggungjawabkan kemerdekaan itu. Supaya kebebasan yang mereka dapatkan dari Allah, dari Tuhan, dari Allah Abraham, Yakub dan Ishak, mereka pakai, mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya mereka hidup di dalam rasa penuh tanggung jawab atas kemerdekaan itu. Sehingga kemerdekaan itu harus dimaknai dengan tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada Tuhan untuk menunjukkan hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kemerdekaan yang kita maknai di 77 tahun Dirgahayu Republik Indonesia pada hari ini adalah kita merdeka dari perhambaan dosa. Itu yang disebutkan dalam firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus Roma 6 ayat 22. Saudara-saudara, jika kamu dimerdekakan, maka kamu adalah hamba Allah. Kamu beroleh buah di dalam pengudusan dan bukan lagi hamba dosa. Roma 6 ayat 22. Dan ayat 18-nya mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah berpindah move dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Evet Yahweh. Hamba dari kegelapan menuju kepada hamba terangnya yang ajaib. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Bukan. Jadi kemerdekaan itu seperti halnya umat Israel merdeka dari penjajahan Babel bukan untuk kesempatan melakukan dosa. Untuk melakukan kehendak Allah adalah makna dari kemerdekaan itu. Maka panggilan yang pertama hari ini sungguhkah kita mampu memaknai kemerdekaan itu bagi hidup kita saat ini? Sudahkah kita mampu mempertanggungjawabkan kebebasan itu bukan untuk melakukan dosa? Kebebasan itu bukan untuk melakukan kegelapan? Tetapi kemerdekaan itu kita pakai sesungguhnya untuk mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah, yaitu hidup yang bebas di dalam kebenaran Kristus untuk melakukan kehendaknya. Jangan-jangan di antara kita masih belum merdeka dari perhambaan, dari kuk, dari penindasan, dari rasa yang dimaknai sebagai pengukungan atas kemerdekaan kita. Jangan-jangan di tengah keluarga masih ada yang belum merasakan kebebasan dan kemerdekaan sebagai anak-anak remaja na Posobulung. Walaupun remaja na Posobulung tidak harus memaknai bahwa kebebasan itu adalah bebas untuk melakukan kehendaknya. Kita bebas di dalam ikatan Kristus. Kita merdeka di dalam ikatan Yesus. Sehingga bebas itu, merdeka itu
bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi sesungguhnya bebas dan merdeka itu adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Sudahkah para istri merasakan kemerdekaan? Para suami sudah merasakan kemerdekaan? Ada istri yang sangat tidak merdeka, kemana-mana harus dipantau oleh suaminya ini. Ia pergi tidak boleh, tidak bebas lah. Kemana-mana ia tidak bebas. Jangan-jangan nanti kalau ada GPS untuk istrinya, dia harus berikan itu supaya jalannya terpantau terus kan. Sudah ada GPS untuk istri sekarang? Sudah ada ya? Kalau boleh memang itu perlu diciptakan untuk yang tidak merdeka, maksudnya yang tidak merdeka ya. Jadi karena istrinya ini tidak merdeka, kemana-mana kalau suaminya pas tugas bekerja beberapa hari, disitulah ia pakai untuk bisa keluar rumah. Jadi ia keluar rumah. Tapi pas keluar rumah, suaminya terus-menerus menelepon, "Ma, halo, ya lagi di mana?" "Saya lagi di dapur," katanya. "Lagi ngapain?" "Ini kan dengar ini, lagi tungtang di sendok goreng itu dengan kuali lagi menggongseng misalnya ya." Padahal istrinya ini lagi di luar. Untuk bisa mendapatkan kemerdekaan, ia terus membawa ransel. Kemanapun istrinya pas pergi, ia membawa ransel. Ransel ini berisi kuali, panci, balanga, dan sendok. Supaya nanti pas suaminya menelepon, ini panci pura-pura dipukul. "Lagi di mana, Ma?" "Di dapur," katanya. Tungtang begitu. Pernah suatu ketika pas ada pertemuan dengan teman-teman sealumni sekolah, suaminya nelpon. Lalu si ibu ini langsung repot karena nanti tahu teman-teman saya malu juga katanya. "Ma, lagi di mana?" Langsung diangkat ranselnya, dibuka. "Saya lagi di rumah." "Lagi ngapain?" "Masaklah," katanya seperti itu. Lalu panci dipukul, tengtung, kuali juga digesek-gesek dengan sendok goreng, sereng begitu. "Oh ya, masak yang enak untuk anak-anak kita ya," kata suaminya dari kejauhan. "Pastilah, Pi," katanya begitu kepada suaminya. Suatu waktu suaminya mau pergi, si istri keluar dengan tetap membawa ransel. Rupanya tidak jadi suaminya itu pergi, pulang ke rumah. Lalu sampai di rumah tanya anak-anak, "Mama kemana?" "Tadi pergi," katanya. "Tapi memang mengherankan Mama itu, Pak," kata anak-anaknya. "Kenapa?" "Setiap pergi ia membawa ransel," katanya. "Ranselnya berisi apa?" "Ransel itu berisi panci, balanga, kuali, dan sendok goreng," kata anaknya kepada bapaknya. Akhirnya ketahuanlah, si istri langsung bilang begini, "Kenapa itu saya lakukan? Karena saya tidak punya kemerdekaan. Karena saya dikungkung dalam penjajahan. Ada kuk yang kurasakan. Tidak ada kepercayaan di tengah-tengah hidup kita," katanya. Akhirnya mereka berembuk, maka disimpanlah ransel ini beserta dengan panci, kuali, dan balanga menjadi kenangan pada mereka ketika masa penjajahan itu. Itulah akhirnya si istri dan si suami bersama dengan anak-anaknya, mereka memekikkan pekik. "Merdeka," kata mereka bertiga di rumah itu. Akhirnya dapatlah kemerdekaan itu. Sesungguhnya ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kemerdekaan itu adalah kebebasan dan rasa tanggung jawab kita untuk melakukan kebenaran Kristus.
Bukan untuk kita pakai untuk melakukan penindasan kembali. Itu yang diingatkan oleh Nabi Yesaya ini. Kalau kamu sudah merdeka, jangan tindas orang yang tidak merdeka. Jangan menjadi penjajah bagi sesamamu. Jangan memfitnah sesamamu. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbicara sebebas-bebasnya. Karena berbicara juga tidak menjadikan kita ketika membicarakan api mulut kita terbakar. Ketika membicarakan pedang mulut kita tersayat. Maka banyak orang karena kemerdekaannya bertindak sewenang-wenang untuk berbicara. Untuk mengungkapkan kata-katanya dengan semaunya. Yang menjadikan orang tertindas atas ucapan kita itu. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan, supaya semua orang yang merdeka itu bukan menjadi penindas bagi sesamanya, bukan memberikan kuk bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi merdeka itu membawakan orang-orang juga di dalam rasa kemerdekaan untuk hidup beribadah kepada Allah. Untuk hidup beribadah kepada Tuhan, supaya setiap orang juga merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan dari perhambaan dosa, kemerdekaan dari perhambaan iblis, dan kemerdekaan dan kemenangan kita untuk mengalahkan sengat dosa yang bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Maka kita adalah orang-orang merdeka yang sesungguhnya melakukan kehendak Tuhan. Itulah makna kemerdekaan yang ingin disuarakan oleh Nabi Yesaya bagi kita pada hari ini. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, ketika umat itu di Babel, mereka tidak bisa beribadah. Mereka tidak bisa memuji Tuhan. Bahkan di Sion, bait Allah itu dirobohkan, runtuh rata dengan tanah. Tetapi Nabi Yesaya mengingatkan, sekarang kamu boleh beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah dengan melakukan kehendak Tuhan, baik pada hari Sabat maupun pada hari-hari yang lainnya. Itu yang diinginkan oleh Nabi Yesaya dan firman Tuhan bagi kita hari ini. Maka ketika kita boleh duduk di gereja KBP Jalan Lurah ini, pada hari Minggu 21 Agustus saat ini, maka sesungguhnya itu adalah sebuah rasa syukur bagi kita. Karena di negeri orang, di tempat lain, bahkan mungkin dekat dengan kita, mereka sama sekali tidak bisa beribadah. Tidak bisa duduk dengan baik, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, untuk melantunkan pujian bagi Tuhan, abodah, ibadah mereka tidak diizinkan. Tidak diperbolehkan karena memang masih ada kuk yang kita rasakan dan penjajahan yang mencakup kebebasan beragama belum sepenuhnya didapatkan oleh saudara-saudara kita. Tetapi ketika kita bisa duduk di gereja ini, lalu bernyanyi dan berdoa, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, maka sesungguhnya itu adalah sebuah rasa syukur bagi kita, ibadah kita bisa berkenan kepada Allah. Di negeri Babel mereka tidak diizinkan beribadah, abodah kepada Tuhan. Runtuhlah Sion, simbol wajah rupa Allah itu di Yerusalem, rata dengan tanah. Maka iman mereka menjadi sangat lemah. Tetapi saat ini kita bisa beribadah merdeka untuk memuji Tuhan, maka kita harus mempertanggungjawabkannya untuk mampu memberikan ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati, Ibu Bapak? Ibadah yang sejati adalah ibadah dengan sungguh-sungguh di rumah Tuhan dan mengimplementasikan kesungguhannya di rumah Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Jadi beribadah di rumah Tuhan ini adalah hadaulaton untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendapatkan bekal untuk kekuatan kita
melakukan kehendaknya di hidup kita esok hari. Jadi baiklah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, supaya setiap rangkaian acara itu memberikan hikmat, memberikan faedah, membangun rasa percaya kita kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup kita yang sungguh berat, di tengah perjuangan hidup kita yang membutuhkan tenaga dan iman yang tangguh, supaya di dalam ibadah kita ini berguna untuk membangun hidup kita yang berkenan kepada Tuhan diimplementasinya setiap waktu. Jadi ketika kita kebaktian Ibu Bapak di sini, kita disegarkan untuk bisa mengimplementasikannya besok. Sehingga beribadah itu sesungguhnya bukan hari Minggu saja, tetapi Senin, Selasa, Rabu sampai hari Sabtu kita adalah orang-orang yang terus beribadah. Karena sesungguhnya ibadah kita adalah ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan. Maka kita menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ketika beribadah kepada Tuhan, kita mendapatkan tuntunan hidup. Sehingga hidup kita bukan hanya berkenan di rumah Tuhan, tetapi juga berkenan di dunia. Hidup kita bukan hanya berkenan di gereja, kita sungguh-sungguh memakai pakaian yang berkenan kepada Tuhan. Dengan gentar dan gemetar kita berdoa kepada Tuhan pada hari Minggu, tetapi pada hari yang lain kita sungguh tidak gemetar kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk selaraskan ucapan, pikiran, dan perbuatan kita di dalam kemerdekaan beribadah kepada Tuhan untuk juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Jadi ibadah itu Ibu Bapak adalah ketika kita melipat tangan berdoa kepada Tuhan dan membuka tangan untuk mengasihi sesama. Itulah berdoa, itulah beribadah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita membuka mulut kita untuk memuji nama Tuhan dan memberikan kata-kata kepada sesama untuk menguatkan mereka. Kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, yang hadir dengan pakaian yang berkenan kepada Tuhan. Kita memakai pakaian ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi nanti ketika di rumah, kita juga akan memakainya supaya hidup kita semerbak dan menjadi terang bagi sesama kita. Kita adalah orang-orang yang menselaraskan ibadah kita di gereja, ibadah kita kepada Tuhan, penerimaan kita akan kebenaran Kristus, dan urapan Roh Kudus di dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi orang yang beribadah adalah orang yang perkataannya sama dengan perbuatannya. Kesalehannya selaras dengan kehidupannya setiap hari. Bukan saja kata-katanya yang saleh, tetapi juga perbuatannya di dalam kehidupannya setiap hari. Maka orang seperti itu dalam firman Tuhan dibandingkan dengan orang yang menjadi mata air bagi sesamanya. Air ini bagi orang Israel sangat berharga Ibu Bapak, karena mereka gurun pasir dan kekeringan sering melanda bangsa itu. Maka mata air itu menjadi sumber kehidupan dan selalu mereka rindukan dan nantikan. Itu sebabnya dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik, yang membawa kita ke air, mata air yang jernih. Karena air itu sangat berharga. Demikianlah hidup orang-orang yang berkenan kepada Allah, yang senantiasa menselaraskan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan, menjaga hari Sabat Allah dengan baik, dan hari kudus Tuhan dengan senantiasa melakukan
kehendak Tuhan bukan hanya pada hari kudus itu, tetapi juga setiap waktu, setiap hari kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, ini yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Ketika kita dipanggil juga untuk menguduskan hari Sabat, hari Minggu, dan juga menguduskan hari-hari yang lain di dalam segala kehidupan kita. Kita dipanggil untuk berusahalah untuk tidak melakukan urusanmu, pekerjaanmu, pestamu pada hari-hari Minggu, tetapi saat ini kita malah disuguhi kerepotan yang luar biasa pada hari Minggu. Sehingga pada hari Minggu itu banyak orang-orang yang tidak lagi sempat untuk beribadah kepada Tuhan, tidak lagi punya waktu. Hari Minggu itu menjadi hari yang sangat merepotkan, hari yang sangat singkat bagi sebagian orang, karena pada hari Minggu itu banyak urusan yang harus ia selesaikan, banyak hal yang harus ia lakukan, sehingga tidak lagi sempat untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika kita punya waktu, punya kesempatan untuk hadir di rumah Tuhan ini, maka kita akan diberkati. Engkau akan menjadi, engkau akan seperti, engkau akan mendapatkan, bahkan dengan kesenangan dan sukacita akan membuat kita hidup di dalam lindungan Tuhan ketika kita hadir dan mendapatkan anugerah di rumah Tuhan itu. Maka ketika pulang dari gereja ini, dalam ibadah kita untuk beribadah juga dengan sungguh-sungguh setiap waktu dan setiap hari, Tuhan memberangkatkan kita dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita di dalam perjuangan hidup kita setiap waktu, dalam mewujudkan kemerdekaan kita dari hal-hal lain yang bisa dan bisa saja menjajah kita saat ini. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari kemabukan, kemerdekaan dari kegelapan, kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan kita secara hakiki di dalam hidup kita setiap waktu, supaya kita dikuatkan dan diberangkatkan di dalam berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang menganugerahkan bangsa kami kemerdekaan, kebebasan, sehingga kami saat ini merasakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan yang menjadikan kami boleh duduk, beribadah, bernyanyi, memuliakan Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan ibadah kami bukan hanya di gereja ini saja, tetapi setiap waktu, setiap tempat menjadi tempat bagi kami untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran. Biarlah panjang umur bagi setiap mereka dan sukacita Kau anugerahkan. Ulang tahun pernikahan semakin berbahagia dan bersukacita rumah tangga mereka. Berkati jemaat Tuhan yang akan menikah, Daniel Simangunsong dan Lensa Priska Borugultom, biarlah kasih semakin diikatkan di antara mereka. Berkati dan hiburkanlah Tuhan keluarga Roni Tambunan yang telah meninggalkan kami, juga Inang Boru Pandiangan. Biarlah roh Tuhan yang menguatkan, meneguhkan dan menghiburkan hati mereka, sehingga hidup mereka hanya bersandar dan bersumber dari pertolongan Tuhan saja. Berkati NN Week 6, berkati juga Tuhan Nyonya Manurung Boru Nabi Tupulu pada tanggal 17 Agustus, ulang tahun ke-80 tahun. Panjang umur Tuhan anugerahkan bagi Nyonya Manurung. Biarlah juga kesehatan, kebaikan bagi Inang ini yang Kau berikan, dan berkat-Mu senantiasa menganugerahkan bagi seluruh pinoparnya. Berkati Nyonya Siombing Boru Simangunsong, Tuhan dalam
rasa syukur untuk pembangunan, biarlah Tuhan semakin menambahkan sukacita. Berkati Tuhan pesta tahun kesehatan yang sudah kami lakukan, biarlah itu berkenan bagi nama Tuhan. Tok Ripe, janji iman dari keluarga Simajunta Boru Siagian, dan juga dari Poparan, keluarga MT Siahan Borgul Tom Nahinan, berkenan bagi Tuhan, semakin Tuhan tambahkan anugerah-Mu dan berkat-Mu bagi seluruh mereka. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi jemaat Tuhan yang senantiasa melindungi, memberkati setiap mereka. Biarlah Tuhan tambahkan sukacita bagi kami, Engkau yang menguatkan kami dalam segala hal, perjuangan pergumulan hidup kami, yang memberkati anak-anak kami senantiasa berjalan di jalan kehendak Tuhan, dan hidup pergumulan mereka Tuhan anugerahkan, sehingga hidup mereka diperlengkapi dan semakin disempurnakan di dalam sukacita yang dari Tuhan. Pekerjaan, pendidikan mereka Tuhan berkati, dan bagi setiap mereka yang sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh, biarlah Engkau pertemukan jodoh yang seiman bagi mereka untuk teman hidup mereka, juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati hidup kami Tuhan, dan Tuhan satukan hati kami untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan, berkenan bagi nama-Mu. Dan biarlah Tuhan ibadah kami juga berdoa untuk orang-orang yang bergumul pada saat ini, baik pergumulan di ekonomi, di hal kehidupan, pekerjaan, dan apapun yang menjadi beban bagi hidup mereka. Tuhan topang dan Tuhan tolong setiap kami untuk mampu memenangkan pergumulan hidup kami di dalam anugerah kekuatan yang dari Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, isolasi mandiri, terpapar COVID-19, biarlah Tuhan menganugerahkan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa buat Kenny Boru Sinaga yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Biarlah Tuhan yang mengurapi dan memberkati tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Baik apapun bagian tubuhnya yang sakit, biarlah Tuhan segala anggota tubuhnya boleh sehat dan pulih kembali, karena kuasa Tuhan dan obat yang ia makan menjadi saluran kesembuhan bagi dia. Juga bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dalam keadaan lemah di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, Tuhanlah yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita ke depan. Hidupku seluruhnya
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.